Go yard. I got so much more. Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila oleh dosen kami Pak Murdomo dengan mengangkat cerita orang yang kami temukan di lapangan. Kami memberikan judul wawancara ini Perjuangan Hidup yang Tidak Menyerah. Berikut wawancaranya, selamat menikmati. Kalau mau wawancara dengan juga boleh Pak. Saya Arif Rifan dengan nomor induk mahasiswa 24310021. Saya Aditya Putra Darmawan, nomor induk mahasiswa 24310047. Saya Lutfi Dimas Prabowo dengan nomor induk mahasiswa 24310096. Saya Alam Januar dengan nomor mahasiswa 24310080. Saya Kabuti Setiarto dengan nomor mahasiswa 24310083. Saya Cahya Jati Ramadan dengan nomor mahasiswa 24310082. Saya Febri Susanto dengan nomor induk mahasiswa 24310023. Dan saya Aris Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 24310024. Oke Pak, selamat malam nggih. Mohon izin kami mengganggu waktunya. Kami dari itu mahasiswa ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Oke, sebelumnya untuk nama Bapak sendiri dengan Bapak siapa? Saya Sunardi. Oke, Bapak Sunardi nggih. Kalau boleh tahu latar belakangnya gimana ya Pak? Asal umur Bapak sekarang berapa? 50 enggak. Untuk pekerjaan ini sudah dijalani berapa tahun? Dari kecil Mas, waktu itu kan saya ikut kuda lumping tuh. Iya. Nah, kuda lumping berhenti, kita ganti itu apa? Profesi main angklung. Main angklung pas Covid sepi Mas. Lah waktu Covid parah-parahnya itu saya punya ide ini lagi. Berarti sejak kecil ya Pak? Iya, sejak kecil. Kalau untuk itu kan permainan api gitu Pak. Nah, Untuk latihannya itu gimana ya Pak? wah, itu kalau latihan tuh sulit Mas. Berarti Kita tahan napas, 1, 2 lihat arah angin. Nah cuma gitu. Katanya ada yang bilang kalau main api itu mulutnya pakai visor, pakai air, ya nggak mungkin toh. Kok bisa mati gitu kan, nggak mungkin toh. Wong ini murni Mas, nggak pakai ilmu-ilmu. Kebakar ya kebakar gitu. Izin bertanya Pak, untuk lingkungan tempat tinggal Bapak, dengan keadaan Bapak sekarang mungkin kalau di lingkungan itu menyikapinya gimana gitu dari tetangga? Sama aja Mas, sana itu apa? Itu gudang musik Mas itu. Jadi pengamen-pengamen di situ semua. Jadi cari kuda lumping, main siter, pengamen jalan, pengamen Malioboro, Kapujos itu di situ semua. Berarti emang dari lingkungan situ emang apa ya? Dari orang istilahnya orang-orang jalan semua ya Pak? Iya, itu jiwa-jiwanya sisi semua. kan untuk atraksi ini kan penghasilannya tidak menentu ya Pak? Tidak menentu. Untuk menyukupi kebutuhan di rumah itu solusinya gimana Pak? Apakah ada pekerjaan lain atau gimana? Enggak ada, ya cuma ini toh Mas. Jadi kita harus mengatur apa itu? Uang pengeluaran. Kita bisa nyimpen ini buat besok, buat beli ini gitu loh Mas. Jadi tidak semuanya kayak kasih perempuan tuh enggak. Kalau dari pemerintah apakah ada bantuan gitu? Apakah ada BLT selama corona atau gimana Pak? Enggak ada. Cuma beras. Beras. Ya. Beras 10 kilo terus per bulan. Itu aja kalau kita nggak usul nggak dapat Mas. Padahal yang asli Mbak Jran tuh banyak pendatang tuh dapat semua Mas. Tapi saya yang paling lama di situ baru dapat berapa ya? 4 kali. Terus BLT itu nggak dapat, nggak dapat. Oh ya Pak, mohon maaf terkait pekerjaan ya Pak. Mungkin kan ada keluh kesah Pak selama bekerja, mungkin atau pas hujan atau gimana. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, itu keluh kesahnya saat bekerja hujan. seperti ini. Ya cuma hujan tuh yang apa tuh? Yang bikin kita mengeluh. Udah nggak reda, kita nggak bisa kerja. Nah terus
walaupun gerimis mas, kalau kepeksa saya harus turun. Walaupun gerimis loh, tapi kalau hujannya deras nggak berani. Dari rintik-rintik saya terpaksa, bisa nggak bisa, saya harus turun. Ada yang ngasih alhamdulillah, kayak nggak alhamdulillah. Tapi mas kalau hujan sepi, nggak ada orang yang ngasih. Tanyakan gitu. Oh ya baik. Oke ya Pak, mungkin Pak kalau dari panjenengan kan kayak gini kan istilahnya kan perlu mental yang gitu ya Pak. Nah itu mungkin ada rasa minder gak Pak pas jenengan atau bekerja kayak gini? Alhamdulillah enggak mas. Waktu itu saya tuh punya ide itu pas corona mas. Corona kan main nangkrong kan sepi, nggak bisa kumpul-kumpul toh. Nah saya itu punya pikiran, saya punya keterampilan gini kok udah saya gunakan. Nah itu turun saya itu Pak. Waktu itu saya bikin ini 2 alat. Lebihnya 5.000, dapatnya melebihi mas. Malah biasanya itu dapat 50, main gitu saya sampai dapat 200. Nah itu keistimewaannya mas. Sampai sekarang ini saya tekuni. Ya urusan cuma sama Satpol PP itu. Ya mudah-mudahan aja Satpol PP nggak ngoprak-oprak gitu loh mas. Akhirnya gitu Pak. Ya. Kan Bapak sudah menekuni gitu. Iya. Harapannya untuk kedepannya itu gimana gitu? Ya kalau ada kerjaan lain mas, misalnya yang lebih enak dari ini, saya berharap sekali. Tapi gimana lagi, nggak ada yang nawarin gitu dulu mas. Jualan di rumah aja sepi. Waktu itu mau ikut jualan apa tuh? Cilok karena itu pernah jualan itu, nggak ada hasilnya mas. Kurang lah hasilnya. Nah akhirnya ya itu paksa turun gini lagi. Oh ya Pak, baik mungkin kita lebih ke arahan ya Pak, ke pemerintah ya Pak. Nah ini kan kalau dari panjenengan kan mungkin kalau kerja di jalan gini ya mungkin pernah ada peristiwa atau pengalaman sama Satpol PP atau atau keamanan gitu nggak Pak? Pernah. Bisa diceritain ya Pak? Waktu itu saya di Joteng Kulon. Waktu COVID saya main dari jam 5 sampai jam 7 biasanya. Nah saya coba lagi sampai setengah 8, coba lagi sampai jam 8. Nah itu ditemuin Satpol PP, ditegur. Sebenarnya nggak boleh main gitu, tapi kan saya bilangnya terpaksa Pak, ini COVID, saya nggak bisa cari uang kalau siang rame-rame main nangkrong aja sepi Pak. Ya cuma data gitu. Lah yang kedua kali di Wirasaban mas, juga ditemuin gitu. Maka tadinya mau dibawa, tapi kan saya nggak mau. Masalahnya apa? Saya pakai surat istri saya masuk rumah sakit. Nah itu saya nggak dibawa. Saya mencari biaya buat istri di rumah sakit. Kalau nggak percaya nih kartunya, ini identitasnya istri saya. Nah akhirnya dia ikut membuktikan gitu loh, apa benar istri saya di situ. Akhirnya ke Wirasaban jatuh. Nah ketemuin tuh. Terus dia bilang, besok lain kali jangan kerja di jalan lagi. Kalau diulangin saya tangkap. Nah cuma itu toh. Akhirnya saya pindah sini. Oh pindah ke sini ya Pak? Ya. Alhamdulillah di sini aman. Pernah juga ditegur tapi cuma di foto, udah sudah pulang. Oh tapi nggak sampai diusir gitu ya Pak? Enggak. Waktu itu pas 17-an. Oh pas 17-an. Nah pas hari nyepi itu loh. Sampai sekarang ini aman. Oke, alhamdulillah ya Pak, berarti bakal aman. Oke Pak, mungkin buat penutup wawancara ya Pak, mungkin ada terkait kondisi saat ini mungkin dari masyarakat atau dari pemerintah, mungkin dari Bapak ada harapan atau pesan dan kesan yang mau diungkapkan dari Bapaknya? Sebenarnya ada Mas, tapi itu entah diturutin atau enggak saya nggak tahu. Yang saya minta waktu pemilihan tuh ya, kita kan bla 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 gini. Nah, waktu jadi saya minta, saya hidup di jalan saya minta aman gitu tok. Ada masalah rahasia atau apa-apa terus nggak ke bawah gitu loh. Itu yang harapan saya. Pada intinya jenengan itu cuma mau keamanan aja ya Pak, nggak minta yang muluk-muluk harus dikasih apa gitu, mboten nggih? Enggak. Cuma saya itu aman di jalan tok tuh. Ada apa-apa nggak di bawah, ya ditanya nggak apa-apa, tapi suruh pulang, nggak dibahas, asalnya gitu tok. Siap.
Oke Pak, baik mungkin sekian untuk wawancaranya. Ya. Terima kasih Siap. atas waktunya. Niki mungkin Oke. Mungkin ada kesan untuk dari para mahasiswa seperti kami, Pak. Sama mungkin pesan untuk kita Pak, mahasiswa ini untuk kedepannya biar bisa jadi orang itu seperti apa, pesan dari Bapak. Ya, pesan saya untuk kalian-kalian semua, apa yang diinginkan itu terwujud, Mas. Cita-cita Mas, cita-cita semua ini terwujud apa yang diinginkan. Misalnya kita ingin jadi presiden, insya Allah terwujud. Pengen jadi orang terkenal, insya Allah terwujud. Itu doa saya gitu. Oke, baik, cukup. Terima kasih ya, Oke. Pak. Oke, sekian video wawancara dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.